Halo guys, balik lagi sama gue Steven Prasetya. Seperti yang kalian lihat, gue sedang mengendarai motor baru gue, sebuah motor listrik, yaitu Alfa N3 Next Gen. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, dimana gue menceritakan pengalaman positif gue dengan Alfa Experience Center, dimulai dari gue test ride sampai motornya nyampe. Dan ya, di video itu gue jelasin juga motor gue itu nyampe 10 Juni. Padahal gue pesennya itu 5 Juni, hari Jumat gitu ya. Dan effectively kayak cuma 2 hari kerja pembelian gue ini diproses dan motornya nyampe rumah. Jadi itu pengalaman yang sangat positif buat gue ya. Dan ya gue seneng lah dengan pelayanan dari AEC, terutama tempat gue beli, yaitu AEC yang di South City. Aduh, anginnya kenceng banget. Dan di video sebelumnya juga gue sempat bilang, walaupun pengalaman gue dengan AEC ini cukup positif ya, tapi sebenarnya pengalaman gue dengan customer service justru sebaliknya banget gitu. Kenapa pengalaman gue dengan customer service justru tidak menyenangkan gitu ya? Jadi gue akan jelasin lengkapnya, gue akan ceritain ya jujur-jujurnya gue lah ya, seperti apa prosesnya, apa yang gue rasakan dengan customer service gitu. Tapi sebelum gue ceritain, boleh like, share, dan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Nah, jadi sebenarnya gue ada urusan apa sih sama customer service ya? Urusannya adalah soal STNK dan juga plat nomor yang sangat lambat gitu ya, tidak sesuai dengan ya yang dijanjikan gitu. Jadi waktu motor ini nyampe, gue tanya ke teknisi yang nganter motor, kayak berapa lama nih STNK, berapa lama plat nomor, berapa lama BPKB gitu kan. Nah, dijelasin kalau untuk plat nomor dan STNK itu akan memakan waktu maksimal 30 hari kalender. Ya karena gue tanggal 10 Juni gue terima motor, asumsi gue maksimal tanggal 10 Juli STNK dan plat nomornya sudah bisa gue terima. Nah, terus memang satu hal yang keren menurut gue di Alfa adalah lu bisa nge-track semua progres dari surat-suratan dokumen-dokumen itu via aplikasinya Alfa gitu. Jadi di aplikasinya Alfa itu ada progresnya lah, bisa kalian monitor setiap hari. Nah, terus kan motor gue itu memang tanggal 10 baru nyampe ya, 10 Juni, dan gue langsung install aplikasi, baru daftarin motornya di aplikasi, dan di situ sudah langsung muncul tuh malamnya kayak jam 9-an gitu ya tulisannya, faktur sedang diproses, intinya seperti itu. Nah, saat itu gue tinggalin, gue nggak apa-apain dulu aplikasinya karena gue juga nggak pakai motornya. Nah, pas di tanggal 17 ya, 7 hari setelah faktur proses itu, akhirnya tulisannya fakturnya sudah beres dan STNK on proses. Nah, gue sendiri nggak tahu 7 hari ngerjain faktur tuh sebenarnya lama apa enggak gitu ya. Tapi gue anggap itu kayak ya mungkin waktu yang normal lah ya untuk mengurus faktur gitu selama 7 hari. Nah, setelah itu tanggal 17 kan STNK diproses tuh. Nah, itu gue jadi mikir kayaknya lumayan ya, ini baru 7 hari sudah naik STNK. Dan kalau gue cek, maksudnya berapa lama sih kita bikin STNK normalnya gitu kalau dokumen udah lengkap gitu. Ya biasanya kan paling 7 hari lah ya gitu. Jadi asumsi gue waktu itu masih kayaknya bisa lebih cepet nih daripada 30 hari yang dijanjikan. Nah, sembari itu gue kan sambil kayak ikut komunitas kan, udah ikut komunitas Alpha Owners lah gitu ya. Nah, disitu memang banyak yang ngomong kayak ada yang 2 minggu udah terima STNK, ada yang 3 minggu, ada yang bener-bener 30 hari itu. Jadi bervariasi. Nah, di situ gue nggak bisa punya gambaran jelasnya nih kapan persisnya gue akan terima gitu kan. Lalu sekitar 20 berapa hari kerja 20 berapa hari sesudah gue terima motor, gue lupa persisnya, itu nggak ada tanda-tanda STNK gue kelar. Di aplikasi dia progresnya masih kayak ya tidak ada progres gitu. Dan di situ gue mulai mikir, ini bakal on time 30 hari nggak ya gitu. Karena yang di pikiran gue saat itu ya, jujur gue tuh selain memang butuh pakai motornya buat sehari-hari, sama kan itu udah mendekati 30 hari yang dijanjikan kan. Dan juga Alfa ini tuh ada servis pertama, servis bulan pertama, atau 30 hari pertama, atau 1000 km pertama gitu. Nah, gue pengennya sebelum
1 bulan itu kan gue udah nyobain dulu dong, biar gue tahu motor ini apa kurangnya, motor ini apa yang perlu dirapihin, supaya waktu gue datang ke bengkel di bulan pertama itu beneran gue udah punya feedback yang bermanfaat gitu untuk pemakaian motor ini. Cuman sampai 20 berapa hari setelah motor nyampe, kayaknya 23-24 hari deh gue lupa, itu belum ada tanda-tanda STNK gue jadi. Sehingga ya kapan mau dipakai motornya, kapan gue bisa punya feedback untuk servis pertama gitu kan. Jadi ya gue sempet risih tuh nih, karena nggak ada kepastian persisnya dan nggak ada progres di aplikasi itu. Nah dari situ gue chat customer service-nya tuh, akhirnya gue tanyain ini gimana ya progresnya ya, karena udah 20 sekian hari belum ada kemajuan gitu di aplikasinya. Jadi gue nggak tahu apakah bisa on time 30 hari. Nah, customer service dengan gaya customer service pada umumnya hanya menjawab, "Ya Pak, kami sudah teruskan. Ya Pak, kami sudah lanjutkan ke tim terkait. Ya Pak, nanti ditunggu saja karena maksimal 30 hari kerja." Nah, yang gue tanyakan ke customer service sebenarnya, ini progresnya masih apa lagi? Karena ini udah masuk 23 hari itu kalau nggak salah, dan STNK belum jadi sama sekali. Ibaratnya lu punya 7 hari nih untuk menuntaskan janji lu itu, tapi belum ada progres apa-apa gitu kan. Dan ya jawabannya gitulah pokoknya, cuma nggak bisa memberikan respon yang gua harapkan. At least kayak ada timeline yang jelas atau ngasih tahu progresnya ada hold up di mana. Ini benar-benar cuma kayak kami sudah arahkan, kami sudah sampaikan, kami sudah bilangin ke tim terkait, Bapak tunggu aja karena 30 hari gitu-gitu loh. Akhirnya di situ gue merasa nggak solutif, ya sudah gue diemin. Fast forward 26 hari setelah motor gue terima, muncul berita baik di aplikasi, tulisannya STNK Anda sudah jadi, istilahnya gitu. Itu 26 hari setelah motor gue terima. Nah setelah gue terima motor itu, gua chat ke AEC ya kan, ke sales gitu. Gua tanya, "Mbak, SNK saya sama plat udah bisa diambil belum?" gitu. Ini katanya udah jadi. Nah, terus dijawablah sama orang AEC bahwa itu belum bisa diambil, Pak. Artinya dia masih belum sampai di AEC, tapi sudah jadi. Jadi nanti berikutnya tunggu lagi dari CS akan nge-WhatsApp kalau memang SNK dan plat nomor sudah bisa diambil. Oke gitu kan. Nah itu hari ke-26 tuh. Gue pikir oke, masih bisa nih kalau dia 4 hari lagi sudah bisa gue ambil, artinya dia masih sesuai janjinya kan 30 hari itu kan. Akhirnya gue ya dengan kesibukan gue nggak tagih-tagih dulu nih sampai 32 hari kalau nggak salah ya, sesudah 34 hari sesudah gue terima motor. Itu di aplikasi masih tulisannya available, tapi gue belum dapet chat dari customer care sama sekali. Akhirnya gue chat customer care, "Halo, ini dari hari ke-26 sampai hari ke-34, artinya udah seminggu lebih kan dari STNK itu katanya ready gitu kan." Gue tanya, "Ini kapan bisa saya ambil? Ini kapan bisa saya pakai motornya?" dan lain sebagainya gue tanyakan. Nah jawaban dia, tahu nggak? Dia cuma bilang gini, "Iya Pak, STNK Bapak sudah ready dari hari ke-26 itu di Samsat. Namun tim kami sedang kayak ngatur logistiknya lah gitu-gitu." Terus gue kayak, "Hah? What the hell?" gitu, kayak nggak masuk akal banget. Lu dari hari ke-26 ke hari 34 itu 8 hari. Lu ke Samsat ngirimin dokumen gua butuh 8 hari dan belum kelar 8 hari itu. Nah itu gue mulai bertanya, jadi kalian selama ini kenapa nggak dikirim gitu? Maksudnya gue tanya kan, kenapa nggak dikirim dokumen saya 8 hari ini? Kenapa dibiarin di Samsat gitu? Karena aneh dong, maksud gue, ngerti nggak maksud gue? Nah di situ logika gue kan jadi mikir dong, kok apa yang terjadi sebenarnya gitu? Dokumen gue di hari ke-26 udah ready di Samsat, tapi di hari ke-34 lu bahkan belum ngurus nganterin dokumen gue gitu. Jadi apa salahnya gitu? Kan ini bukan kayak Samsatnya di Bali, guanya di Banten, nggak gitu kan? Nih bener-bener kita nih deketan nih. Jadi apa susahnya gitu ngirimin dokumen gua? Jadi emang logika gue saat itu bener-bener kayak mentok. Lu at least oke lah, gue butuh penjelasan apa yang terjadi gitu. Jadi tolong jelaskan ke gue.
apa yang terjadi, bagaimana kalian melakukan apa kayak prosedur yang kalian lakukan gimana supaya gue bisa manage ekspektasi gue gitu. Itu yang gue tanyakan ke customer service. Nah, jawaban mereka apa? Kami sudah lempar ke tim terkait, kami sudah sampaikan ke tim di lapangannya gitu-gitu loh. Terus gue bilang, kalian ini bener-bener gak niat bantu customer ya? Maksudnya kalian bener-bener gak niat menyelesaikan masalah ya? Karena saya bener-bener nanya nih, cuma nanya stepnya apa di kalian, kira-kira saya harus manage ekspektasi gimana, intinya seperti itu. Dan jawabannya gitu lagi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami sudah menyampaikan ke tim terkait, kami sudah usahakan, gitu loh. Gue bilang, kalian ini gak ngerti ya, bener-bener gak ngerti yang saya tanya. Saya tuh nanya timeline kalian gimana setelah ini udah berapa, dari hari ke-26 ke-34 udah 8 hari kan, udah 8 hari kalian nggak ngantar dokumen saya dari Samsat. Jadi saya mau tahu pengantaran kalian kapan. Kalau kalian tidak melakukan dalam 8 hari terakhir, at least kalian punya dong jadwal berapa hari ke depan seperti apa, terus bisa dijelaskan ke saya, intinya gitu. Kalian tahu jawabannya apa? Iya, betul sekali, kami sudah sampaikan ke tim terkait. Ngeri nggak? Bener-bener gue kayak oke, di situ gue maksudnya gue nggak ngomong kasar, tidak apa, gue cuma ngomong oke, IQ saya sudah ikut turun sama kalian. Gue cuma ngomong gitu, gue nggak ngomong keluarin bahasa aneh, cuman ya maksudnya biar mereka paham. Gue wah, nggak bisa nih kita kayak gini gitu loh. Gue nanya apa, dia cuma jawabannya sama gitu, dan itu sangat melelahkan buat gue. Dan ya itu yang tadi gue bilang, makanya seakan-akan gue ngerasa kayak saat itu ya mereka dengan sengaja tidak memberikan jawaban, mereka dengan sengaja menahan dokumen gue. Itu yang gue rasakan jujur secara gue sebagai konsumen gitu ya. Ya itu kan bebas interpretasinya kita, karena kan ya lu bayangin aja gue tanya apa dijawabnya begitu terus, ya nggak? Jadi either memang kurang pandai customer service-nya, atau memang mereka tidak ada niat untuk memperbaiki, atau tidak berniat untuk jaga goodwill-nya sama customer gitu. Jadi ini pesan yang sangat khusus untuk Alfa ya, customer service ya. Please banget, kalian perbaikilah, karena ternyata bukan gua doang gitu. Jadi ini gua harus pick up juga di sini sebagai customer. Gua kalau motornya gua akui gua suka motornya. Gua sangat gua sangat enjoy motor ini. Ini fun to ride banget. Tapi customer service-nya, ampun, gue bener-bener kayak gimana ya. Mereka ini kan customer service adalah platform yang memang kita butuhin sebagai customer kan. Kalau kita ada apa-apaan kita pasti lari customer service. Tapi jangan sampai customer service kayak gitu dong. Singkat cerita, hari keberapa STNK dan plat nomor gue akhirnya beres. Akhirnya beres di hari ke-36. Jadi 36 hari setelah motor gue tiba, itu gue dapet WA dari customer service, katanya selamat, sudah bisa diambil di AEC. Wadaw, sudah bisa diambil dari AEC gitu. Nah di situ gue bales, wah 36 hari ini lewat jauh nih dari janjinya gitu kan. Mereka cuma mohon maaf terus sudah bisa diambil gitu. Terus gue udah kayak nggak mau bales, gue nggak bother apapun gitu, biarin aja gitu. Nah terus setelah nggak gue bales, itu kan biasa kan automated message kayak ada apa lagi yang bisa kita bantu gitu kan, pertanyaan mereka. Ya gue jawab aja no nggak ada apa-apa, kalian nggak pernah bantu saya juga dari awal, gue gituin aja ya, karena memang tidak membantu. Gue nanya apa kagak dapet jawaban. Beda sama AEC. Di AEC itu orang-orangnya ya gue tanyain nih, misalkan si sales yang biasa gue kontak, gue tuh suka nanyain, mbak kalau ganti ban gimana, mbak kalau apa gimana. Jadi kayak ada aja gitu, tiap minggu gue tanya, mbak saya kalau ganti shock breaker ini gimana gitu. Terus kayak minta tolong tanyain ke orang bengkel dong, kayak saya kalau mau gini itu apa gitu. Jadi cepet gitu. Tapi di customer service, ampun gue nyerah sama customer service ya. Nah itulah pengalaman buruk gue dengan customer care-nya Alfa ya. Sekali lagi menurut gua si AEC-nya tuh bagus gitu. Salesnya juga komunikatif, orang-orang bengkelnya juga helpful gitu. Cuman ya dokumen ini
gue ngerti lah kalau misalkan di sisi mereka ada keterbatasan, keterlambatan gitu, ada hiccup apapun itu yang menghambat. Kalau lu punya penjelasannya, gue akan dengan sangat senang menerima penjelasan itu. Dan itu yang selalu gue minta dari awal. Kenapa telat? Lu cukup jelasin salahnya di sini, Pak. Kenapa belum nyampe? Oh, karena logistik kita gini, Pak, gitu. Jadi at least lu punya jawaban untuk apa ya, kayak kekhawatiran customer gitu. Karena memang purely gue butuh motornya segera supaya sebelum 1000 km atau sebelum 1 bulan gue bisa ngasih feedback ke bengkel gitu. Apa yang perlu disesuaikan di bulan pertama itu gitu. Ya cuman gitulah ya. Sangat disayangkan gitu. Padahal di after sales itu customer service kan nomor 1 ya. Kalau ditanya skornya customer service dari 1 sampai 10, gue kasih -5 lah. Ya anyway, gitu aja pengalaman super buruk gue. Jadi buat kalian yang lagi kepikiran pengen beli motor listrik, kalau ditanya motornya, gue suka, fun to ride, asik, dan sangat membantu gue sehari-hari. Gue juga ya lumayan nyaman lah so far. Tapi kalau ditanya customer care, ya siap-siap dengan segala bentuk kejutan yang ada nantinya ya. Anyway, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue akan sharing banyak lagi pengalaman-pengalaman gue dengan motor ini. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. See you guys on the next video. Bye-bye.